Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Prasetya dengan nomor NPM 235001087. Saya dari kelas D, mata kuliah Dasar Manajemen. Kemudian saya sebagai ketua dari kelompok 5 yang diamanahi oleh Pak Rizky untuk membuat tugas kelompoknya, yaitu tugas menganalisis kepemimpinan dari sebuah tokoh. Nah, tokoh yang kami ambil adalah tokoh Barack Obama, yaitu Presiden Amerika Serikat. Berikut pematerian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depano Adam Alaihar dengan nomor pokok mahasiswa 235001088. Di sini saya akan membacakan profil Barack Obama. Nah, sebelumnya Barack Obama adalah seorang politikus dan pengacara Amerika yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44. Menjabat dari 20 Januari 2009 hingga 20 Januari sampai 2017. Yang selanjutnya ada nama lengkap. Nama lengkapnya adalah Barack Hussein Obama II, tanggal lahir 4 Agustus 1961. Tempat lahir Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Nah, orang tuanya Barack Obama SR, ekonom Kenya, dan Ann Dunham, antropolog Amerika. Adapun pendidikan yang ditempuh oleh beliau, yang pertama perguruan tinggi Occidental Los Angeles, kuliah di Universitas Columbia, BA dalam ilmu politik 1983. Yang selanjutnya di Harvard Law School, JD 1991, di mana ia menjadi presiden Harvard Law Review orang Afrika pertama. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Satu merupakan lulusan dari Universitas Columbia 1983 dan Harvard Law School 1988. Untuk yang kedua, sempat menjadi penggerak masyarakat di Chicago. Dan yang ketiga, pada tahun 1992-2024, ia bekerja sebagai jaksa hak-hak sipil di Chicago dan mengejar hukumnya konstitusi di University of Chicago Law School. Dan yang keempat, pada tahun 2007 ia melakukan kampanye presiden. Pada tahun 2008 ia dilantik sebagai presiden Amerika Serikat pada tanggal 20 Januari 2009. Nah, untuk yang nomor 5, beliau pernah dinyatakan pemenang hadiah Nobel perdamaian pada tahun 2009. Nah, untuk yang keenam, pada 2012 ia terpilih lagi sebagai Presiden Amerika Serikat. Dan untuk yang ketujuh, sebagai pengesahan Undang-Undang Stimulus Ekonomi pada tahun 2027 sampai 2009 di Amerika Serikat. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakter Barack Obama. Barack Obama memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya dikenal luas dan dihormati di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Berikut adalah beberapa karakteristik yang dimiliki oleh Barack Obama. Yang pertama ada karismatik dan inspiratif. Yang kedua ada cerdas dan penuh pertimbangan. Yang keempat empatik dan penuh kasih sayang. Yang keempat tenang dan terukur. Kelima berprinsip dan etis. Keenam pragmatis dan realistis. Yang ketujuh yaitu tangguh dan tekun. Untuk yang terakhir yaitu pemimpin visioner. Sekian. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan dari seorang presiden, yaitu Bapak Barack Obama. Yang pertama, gaya kepemimpinannya adalah
kepemimpinan politik. Jadi pencapaian legislatifnya yang paling signifikan adalah Undang-Undang Perawatan Terjangkau yang memperluas cakupan layanan kesehatan bagi jutaan orang Amerika dan mewakili perombakan besar-besaran pada sistem layanan kesehatan Amerika Serikat. Pemulihan ekonomi diantaranya. Ia menjabat selama resesi hebat 2008 dan menerapkan Undang-Undang Pemulihan dan Reinvestasi Amerika yang membantu menstabilkan dan pada akhirnya menghidupkan kembali perekonomian Amerika Serikat. Yang kedua dalam kepemimpinan politik yaitu regulasi keuangan. Jadi Undang-Undang Reformasi Wall Street dan perlindungan konsumen Dodd-Frank diberlakukan untuk mencegah krisis keuangan lainnya dengan memberlakukan peraturan baru pada lembaga keuangan. Kemudian yang kedua, kepemimpinan kebijakan luar negeri. 1. Memerangi terorisme. Operasi yang menyebabkan kematian Osama bin Laden merupakan titik penting dalam kebijakan luar negerinya yang secara signifikan berdampak pada perjuangan global melawan terorisme. Yang kedua, non-proliferasi nuklir. Perjanjian New START dengan Rusia dan kesepakatan nuklir Iran merupakan upaya signifikan dalam perlucutan senjata dan non-proliferasi nuklir. Yang ketiga, inisiatif perubahan iklim. Nah, Obama memainkan peran penting dalam negosiasi perjalanan iklim Paris, menunjukkan kepemimpinan dalam kebijakan lingkungan hidup global. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan hak sosial dan sipil. Yang pertama, memajukan hak-hak LGBT. Jadi, pencabutan jangan tanya, jangan katakan. Dan dukungan terhadap legalisasi pernikahan sesama jenis merupakan langkah signifikan dalam memajukan hak-hak LGBT. Jadi intinya Obama ini melarang untuk LGBT. Jangan ditanya katanya dan juga jangan katakan. Yang kedua dari kepemimpinan hak sosial dan sipil adalah reformasi peradilan pidana supaya Obama untuk mengatasi permasalahan dalam sistem peradilan pidana termasuk mengurangi penggunaan hukuman berat untuk pelanggaran tanpa kekerasan. Kemudian yang terakhir atau poin yang keempat yaitu gaya kepemimpinan pasca presidensi. Obama Foundation salah satunya. Organisasi barunya berfokus pada pengembangan pemimpin masa depan dan mendorong keterlibatan masyarakat dan pemecahan masalah global. Yang kedua, berbicara dan menulis di depan umum. Jadi Obama ini terus mempengaruhi wacana publik atau rakyatnya melalui memoir, pidato, dan esainya tentang demokrasi, tanggung jawab sipil, dan isu-isu sosial. Kemudian yang ketiga, advokasi dan keterlibatan masyarakat. Obama ini tetap aktif dalam berbagai kegiatan walaupun sudah menjadi pasca presiden, termasuk demokrasi dan hak pilih lainnya. Kemudian berpartisipasi dalam perumusan masalah perubahan iklim dan juga dukungan terhadap pemimpin mudanya. Sekian kepemimpinan dari Barack Obama. Selanjutnya yaitu adalah karya-karya dari Bapak Presiden Amerika yaitu Barack Obama, di mana dia memiliki karya buku Dream of Hope, yaitu buku kedua yang ditulis oleh Senator Barack Obama pada musim gugur 2006. Buku ini menempati peringkat 1 di daftar buku laris New York Times and Amazon. Setelah Obama didukung Oprah Winfrey, dalam bukunya Obama membahas sejumlah hal yang menjadi bagian dari kampanyenya menuju kursi Presiden Amerika Serikat.
Kontrak buku ini dengan penerbitnya senilai 1,9 juta US dollar. Obama mengumumkan kampanye presidennya pada 10 Februari 2007, sekitar 3 bulan setelah buku ini diterbitkan. Yang kedua yaitu karyanya juga buku yang berjudul Dreams for My Father atau A Story of Race and Inheritance adalah sebuah karya Barack Obama. Buku ini diterbitkan bulan Juli 1995 menjelang peresmian kampanye Obama sebagai senator Illinois. 5 tahun setelah terpilih sebagai presiden, Harvard Law Review pertama di ras Afrika Amerika pada tahun 1990, buku ini membahas sejarah kehidupannya sampai masa kuliahnya di Harvard Law School. Sekian materi yang disampaikan oleh saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.